apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Bahasa rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana Anda mengatakan tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuman ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal. Itu yang jadi masalah. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat, lalu berfikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya. Bukan mengotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat, lalu mereka berfikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu, kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan, yaki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya, nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat, lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Sekarang ada di depan kita kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak bisa. Tunduk kepada syariat.